warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi kharaqati syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin rasulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Nah, kata jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususon sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratin nabiyil hidra bil abbas bayak nimalkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolikin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususon ila hadrati awliya itisatil ladina balagutina fi bulgatinal Indonesia wa khususon ila hadrati rasid masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilo Tektong wa khususon ila hadrati mu'alifu hadal kitabi mistik wa ma'rifati Sunan Kalijogo qaddasallahu sirahum wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususon ila hadrati walidayya khususon ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi as-samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil wara wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alimna ilman narifu bihi awamiraka wa narifu bihi nawayyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatid dini wal aqli wa ahrijna min dulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qabul ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita ngalah barokah bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Qadim. Semoga dengan wasilah tabarukan kita bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo ini kita akan mendapatkan tambahan-tambahan wawasan tentang keilmuan, di mana nanti kita pun akan meyakini bahwa betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas ilmunya. Jadi buku miskin dan makrifat Sunan Kalijogo ini bagian dari ilmu Allah. Dan selama ini kita hanya ngaji Quran, ngaji kitab kuning, ngaji hadis dan lain sebagainya. Dengan mengkaji kitab ini kita nambah wawasan, ya, nambah pengetahuan sehingga kita tidak gampang menyalah-nyalahkan orang lain karena semua ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ini kita akan lebih mengetahui dan mengenal Allah. Betapa Allah itu memang maha luas karunia-Nya, maha luas ilmunya, ya, maha luas dan lain sebagainya, ya. Ini yang kita harapkan. Baik, akan saya bacakan nanti di halaman 114. Namun sebelumnya pada Bapak dan Ibu sekalian yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau rokokan monggo rokokan. Jadi ngopi nanti kita ngolah pikir, rokok ya nanti biar tahu bahwa roh itulah perkara yang paling pokok. Pun monggo yang mau ngopi silahkan. Ada kopi hitam nggak itu? Biar nggak ngantuk. Ada kopi hitamnya ini. Ada. Tolong tak kasih kopi hitam setengah sendok apa berapa gitu. Tak rosok-rosok kopi gelas. Nggak ada kopinya. Nah ini apa kurang panas nggak? Enggak ya. Yang itu dulu yang hitam bisa berfungsi bangunan keluar. Biar orang ngantuk. Kayak ngantuk hawane ya. Kopi hitam aja Pak. Ayo Mbah Min yang mau ngopi. Kopi rokokan. Santai aja masih malam-malam.
Kan disumet rokoke. Melanjutkan ya bab dulur papat ya. Saudara empat ya. Dulur papat yang membantu. Nah, kemarin sampai pada malaikat Israil ya, malaikat pencabut nyawa ya. Saya bacakan sekarang kelanjutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat konsep saudara empat. Malaikat maut ini ternyata saudaranya manusia itu sendiri, bukan orang lain loh. Dia tak akan menyalahi tugasnya. Artinya, kalau seseorang belum sampai ajalnya, dia tak akan mewafatkannya. Dia tak akan mencabut nyawa manusia kalau memang belum waktunya mati. Justru dia dijadikan saudara bagi manusia, ya agar manusia mendapat perlindungannya. Dia hadir di sisi manusia untuk meringankan penderitaan manusia. Saudara sejati pasti melindungi bila yang bersangkutan tetap tegak di jalan yang benar. Sama tetap tegak di jalan yang benar. Dia mendampingi bukan untuk mengintimidasi ya, mendampingi bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk meringankan beban. Bayangkan jika manusia tidak bisa mati tetapi hidupnya menderita, apa ya nggak tersiksa, ya kan? Hidupnya tersiksa, gak mati-mati. Makanya kadang-kadang orang yang udah sakit lama itu nggak sembuh-sembuh, pengennya cepat mati gitu ya, arep-arep. Asal ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sopo kae si Fulan, wong artis kan, kenapa kok nggak aku ya? Suka begitu. Kenapa ya? Ya itu. Itu. Hidupnya menderita. Bayangkan jika manusia tidak bisa mati, tetapi hidupnya menderita, ya apa yang nggak tersiksa dia? Makanya dengan adanya malaikat maut itu untuk meringankan beban penderitaan. Bayangkan ada orang yang mau mati saja sulit. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari yang demikian itu. Sama seperti orang yang mengalami kesulitan untuk tidur. Orang sulit mati atau sulit tidur tentu menderita. Orang banyak dapat menikmati rasa bahagia bila waktunya tidur langsung tidur tanpa kesulitan. Waktunya mati, ya mati tanpa kesukaran. Fungsi Israil sebenarnya memberikan kemudahan hidup manusia. Oleh orang Jawa, Israil disebut sebagai kekuatan Tuhan yang berada di dalam darah. Kekuatan Tuhan yang berada di dalam darah. Karena kalau darahnya masih mengalir ya hidup. Kalau darahnya udah macet ya mati. Tempat dudukannya ada di dalam darah. Dengan kata lain, dia mempunyai kekuasaan atas darah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari ini, Israil bertugas juga menjaga hati yang suci.
hati yang suci. Jika hati tetap terjaga kesuciannya, maka ketakutan akan hidup menderita atau kematian itu tidak ada lagi. Orang yang hatinya bersih gitu ya, lalu jadi ketakutan itu nggak ada. Hati tetap terjaga kesuciannya, maka ketakutan akan hidup menderita atau kematian itu tidak ada lagi. Nggak takut menderita, nggak takut mati, karena hatinya terjaga kesuciannya. Ketika manusia masih berupa jabang bayi, Israel yang mengatur pertukaran darah dari ibunda ke janin. Tuh, ya, waktu di rahim. Dia terlibat secara fisik. Nah, tatkala bayi telah lahir, darah dari ibunda sebagai lokusnya turut keluar bersama bayi. Bayi keluar bersama darah itu. Darah itu pun keluar sebagai darah nifas namanya. Keluar sebagai darah nifas sehabis melahirkan. Darah ini tidak diperlukan lagi di dalam tubuh ibu. Nah, karena itu darah ini akan keluar hingga tuntas dari rahim ibu. Ada yang sampai 40 hari itu baru bersih. Ya. Ada yang sampai 60 hari. Paling lama itu 60 hari. Fisiknya telah lebur, tetapi aktivitas rohaniahnya tetap jalan. Fisiknya udah nggak ada, nggak kelihatan, tapi rohaniahnya masih menjaga kita secara rohani. Itulah disebut spiritual. Meski lokusnya sudah lenyap, saudara kita yang bernama Israel ini tetap setia mendampingi hidup kita secara spiritual. Makanya orang yang tidak mau berjalan di atas jalan spiritual, dia tidak akan merasakan hal-hal seperti itu. Makanya ya resah, risau, galuh karena nggak peka. Nggak peka, cuman ya susah juga dibilangin, susah juga. Ketika kita tidur, dia setia melindungi jiwa kita. Dan begitu terbangun, dia tuntun jiwa kita untuk masuk jasad kita lagi. Itu. Bila kita mempunyai kualitas tidur yang baik, jiwa kita terasa segar bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Orang bangun tidur itu. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau telah mengutus Israel untuk merawat kami dalam tidur kami. Ya, Israel adalah saudara kita sendiri. Dialah yang merawat kehidupan kita sepanjang hayat. Dialah yang menyudahi kita bila tugas kita pada kurun kehidupan sekarang ini telah sampai. Udah, stop. Telah sesuai dengan janji. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jiwa kita ini setiap hari pulang pergi dari jasad kita. Jiwa kita ini setiap hari pulang pergi dari jasad kita. Ketika tidur, sang jiwa berkelana. Nah, dan kembali ke jasad kita ketika kita bangun. Itu jiwa. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Allah memegang jiwa ketika seorang mati atau pada waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang mati dan dia lepaskan kembali ke jasadnya bagi orang yang masih hidup hingga waktu yang telah ditentukan. Pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Nah, itu ada di catatan kaki 6, itu surat An-Nur kalau nggak salah itu. Ya. Ingat, meski semuanya yang ada di semesta alam ini dalam kekuasaan Allah, tapi kerja alam ini berdasarkan suatu sistem.
Jadi meski semua yang ada di semesta alam ini dalam kekuasaan Allah, tapi kerja alam ini berdasarkan suatu sistem. Jadi kun fayakunnya Allah itu tetap pakai sistem kekuasaan itu. Justru dengan sistem itulah kita tahu betapa maha kuasanya Allah. Allah bisa melakukan apa-apa sendiri ya kan, tapi kan dia maha kuasa, ada yang dikuasai. Nggak ada salahnya dia perintah malaikat-malaikatnya, dia perintah gampang. Ya itulah sistem, ada sistem. Jika pada Al-Quran surat 39, Umar kalau nggak salah, ayatnya 42, dinyatakan bahwa Allah yang memegang kendali jiwa manusia. Allah yang memegang kendali jiwa manusia. Tapi pada Quran surat 6 ayat 61 disebutkan bahwa Allah mengutus penjaga-penjaga ke dalam diri setiap orang. Tuh, tetap mengutus. Penjaga-penjaga inilah yang menunaikan tugasnya untuk mengakhiri kehidupan manusia bila sudah sampai ajal yang telah ditentukan. Sesuai dengan yang disepakati. Jadi ada mekanisme. Ya, ada mekanisme. Ya seperti bekerjanya mesin saja. Ada bensin sebagai bahan bakarnya agar mesin tetap bisa bekerja. Ada oli sebagai pelumasnya agar mesin tak mudah mengalami kerusakan. Begitu juga hidup kita ini, ya kan? Ada bensinnya, ada olinya. Coba dengkul itu kalau udah olinya nggak ada, kering, orang jalan susah. Ada orang yang bilang apa itu pengapuran apa-apa itu olinya udah kering. Ya, perlu itu mekanisme. Jika ajal seseorang telah sampai, maka Israfil mengorganisasi malaikat lainnya, WA-WAan sama malaikat lainnya, mengordinasikan saudara-saudara lainnya untuk mengakhiri hidupnya. Ini udah selesai nih, tugasnya nanti tanggal sekian, jam sekian, hari ini. Permana yang memberikan kekuatan pada sang jiwa diangkat keluar tubuh, ya, keluar tubuh. Sehingga tubuh tak bisa lagi dikendalikan oleh jiwa. Tuh. Roh penyambung hidup kita lepas. Tubuh menjadi lungkrah, tak berdaya. Inilah bentuk kematian yang umum bagi manusia. Lah, yang tidak umum bagaimana? Yang tidak umum ya bila diri sejati manusia mampu memimpin saudara-saudaranya untuk melepaskan jiwa manusia ke alam gaib. Orang demikian sudah mampu menyongsong kematiannya dengan benar. Dia memberitahukan kepada sanak saudara dan kerabatnya kapan kematiannya datang, sehingga dia tidak mengagetkan dan menyusahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya karena dia sudah tahu. Seperti yang diungkapkan pada akhir bait, semua saudara gaib itu sekarang sudah menjadi satu dengan wujud kita. Jadi saudara empat itu menjadi satu pada wujud kita. Ketika di dalam rahim sendiri-sendiri wujudnya masing-masing. Tapi ketika bayi sudah lahir, secara jasmani hanya ada satu wujud. Hanya ada satu wujud. Empat saudara kita tetap menyertai kita dalam wujud roh. Tidak kasat mata. Jadi dekat, ada, cuman beda di dimensi, dimensinya yang beda. Ada dimensi rohani, ada dimensi jasmani. Kalau yang dulu masih ada di dimensi jasmani, setelah jasmaninya lenyap, maka dia berada dalam dimensi rohani, tapi tetap menyatu dengan diri kita seperti waktu di alam rahim.
demikian tabarukan kita ya. Kitab Fisik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al Mukarram Kiai Ahmad Khodim. Sekarang marilah kita tafakuri, kita pahami ya, tentunya dengan menyiapkan hati dan pikiran yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang jernih tentang sedulur papat ini ya. Baru nanti kita pahami tentang keharmonisan di alam nanti ya, keharmonisan di alam nanti. Jadi malaikat 4, sistem kemalaikatan di dalam Islam yang ada malaikat pertama adalah Israfil ya, kemudian ada Mikail, kemudian ada Jibril, kemudian ada Israel barusan. Itu di dalam konsep Islam orang-orang Jawa itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan, itu sesuatu yang membawa keharmonisan, maka diistilahkan dengan dulur. Kalau dulur itu nggak kejem, nggak beda dengan kalau dibilang ini malaikat, ini yang ada kita ketakutan, riso, galau gitu, bukan kesadaran. Tapi kalau saudara, ya namanya saudara tetap lebih akrab, lebih enak, lebih itu. Ada yang ditanyakan sambil rokokan, ngopi silakan. Ayo, namanya juga beda buku diskusi. Silakan Mbah Min. Ayo. Ini bagian dari ilmu Allah. Nah, itu di Qurannya ada tadi surat 39 sama surat 6 tentang masalah malaikat Israel. Silakan. Hal-hal lain yang mau ditanyakan juga boleh. Nanti gimana, ada hubungannya enggak dengan saudara 4 ini? Monggo Mbah. Bebas saja, bebas, santai aja namanya diskusi. Kalau perlu maju ke depan sini nyender itu loh. Ini enggak jauh-jauh. Udah paham ya? Kalau ngaji kayaknya lu pinter-pinter mana paham. Yang paling penting harus digarisbawahi dan disadari, itu kan harus ada setelah ngaji nih. Masa nggak ada sih? Jadi yang harus benar-benar dipahami itu. Dengan adanya kita ngaji-ngaji begini, kita sadar bahwa hidup ini ada lahirnya, ada batinnya, ada jasadnya, ada rohnya. Itu. Jadi ada ritualnya, juga ada spiritualnya. Ada amal yang lahiriah, ada amal yang batiniah. Semua amal itu spiritual. Semua amal kebaikan apapun bisa disebut spiritual, disebut ritual. Ritual itu aktivitas jasad. Apa aja, wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan amal-amal kebaikan yang lain. Itu ya ritual namanya. Apapun bentuknya. Jadi semua amal-amal perbuatan yang baik-baik itu hanya jasad. Rohnya itu adalah ikhlas. Makanya ikhlas itu hubungannya dengan spiritual. Jadi bohong besar orang yang tidak melakukan jalan spiritual kok ngomong ikhlas. Allah saja yang menurunkan surat Al-Ikhlas nggak bicara tentang ikhlas. Udah,
Jadi monggo yang kalau masih seneng urusan jasmani, jadi udah silakan mau senengane iku ya wis. Ya. Tapi ya amale padha karo jasad ora ana rohnya. Itu. Jadi apa namanya itu? Hidupnya itu la tamutu wala yahya. La yamutu fiha wala yahya. Dibilang mati, kayak doyan mangan, doyan ngopi, doyan ngerokok, gitu ya. Mundar mandir ono rene. Ya. Dibilang hidup kok nggak ada rohnya, itu repot kan. Kayak robot. Robot itu aktif pekerjaannya baik-baik ya. Itu bisa menguntungkan majikannya kok. Karyawan 1000 bisa dipecat gara-gara diganti robot. Tapi dia melakukan apapun yang dilakukan tanpa kesadaran. Sama ketika manusia melakukan sesuatu tanpa kesadaran, berarti padha karo robot. Fisike ono ning ora ono rohnya. Ini ya dieling bolak-balik jane. Itu loh. Makanya orang yang itu yang terjaga hatinya terjaga. Jangan putus. Tidak membatasi. Ya, kadang-kadang kita ini diintervensi. Tuhan itu diintervensi. Kalau memang manusia itu meyakini sholat Jumat itu perintah Allah, kenapa diintervensi? Orang mau menyampaikan wasiat dari Allah dan Rasulnya, diintervensi maksimal 20 menit. Nah, gimana kira-kira? Ayo lebih abot ndi coba. Tapi nyatanya ya nurut. Tuhan itu diintervensi zaman sekarang itu. Yang mana lagi yang nggak diintervensi? Dibatas-batasi. Akhirnya apa? Hubungan dengan Tuhan terbelenggu. Karena yang memang amalnya tanpa roh. Kita berkumpul dengan orang yang beramal tanpa roh. Orang ikhlas, tapi yang ngakunya ikhlas banget. Padahal kan nanti kalau ditolak itu bukan salah Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Aku kan nggak pernah merintah kamu kecuali kamu beribadah kepadaku dengan mukhlis. Wong kowe ora mukhlis kok. Aku ora ngongkon ibadah ngono kuwi gitu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Aku tidak pernah mengutus kalian kecuali supaya mangawula mengabdi, menghambakan diri dengan mukhlis. Kita ini nggak berusaha mukhlis, itu yang salahnya. Ini kebanyakan nggak ada orang berusaha mukhlis. Jadi kenyataannya diintervensi. Nah ini kadang-kadang tidak paham orang. Ya makanya akhirnya jadinya sebatas pekerjaan dunia. Jadi semua bentuk aktivitas fisik itu pekerjaan dunia, tapi bisa mempunyai nilai akhirat kalau niatnya bener. Niat itu di dalam hati. Makanya ikhlas itu nggak ketok, karena ikhlas itu ruhnya amal. Bisa dipahami nih. Jangan cuma manggu, tapi ya harus ada realisasi. Gitu. Zaman kalau tahu sendiri, sholat itu sendiri sebetulnya kan yang biasa dilakukan. Itu kan pekerjaan dunia. Di akhirat itu nggak ada, Pak. Sembahyang 5 waktu itu nggak ada. Kayak ngaji gini ini udah nggak ada di akhirat itu. Kita ngaji ini karena di dunia, ya ini pekerjaan fisik. Sembahyang itu kerjaan fisik. Ketika rohnya nggak ada, ya nggak punya nilai.
nggak punya nilai. Bahkan kadang ada yang pekerjaan akhirat tapi jadi punya nilai dunia gara-gara apa? Ya niatnya nggak benar. Itu aja sebetulnya, gampang. Jadi jangan nggak jalan spiritual. Jadi kalau ditolak rugi kita. Kan coba kan ketika Rasulullah itu pernah menyatakan bahwa kubiba apa namanya ya, di hadis itu, yang paling aku sukai di dalam dunia kalian adalah satu wanita, dua wangi-wangian, kata Nabi. Wajuilat kuroto aini fisolat, tapi dijadikan ya kesenangan hatiku itu ada di dalam sholat. Di sholat itu kesenangan. Gitu. Untuk kesenangan hati dengan sholat. Kesenangan tentang yang sebagaimana dunia kalian yang sampean suka, perempuan sama wangi-wangian. Sampean sukanya wangi-wangian sama perempuan, nggak senang perempuan. Nah, Nabi juga suka itu. Tapi kalau untuk menenangkan hati, menyenangkan hati itu di dalam sholat. Coba bayangkan ketika sholat, sedang asik-asiknya sujud. Mbak, kadang-kadang sujud itu nikmat banget. Ingin berlama-lama sujud, udah dipotong. Kalau kita pas makmum itu mau nggak mau dengan berat bangun. Kalau jadi imam sedang asik-asiknya ini yang di belakang galau kalau kita sujudnya lama. Itu fakta apa fiktif itu? Itu. Jadi bisa diintervensi ibadah itu. Puasa itu loh. Kalau kita kan udah mulai tanggal 1 nanti berakhir di tanggal 30. Menurut kita orang-orang baru tanggal 26 itu udah motong, udah nggak puasa. Kita masih puasa 4 hari lagi, dia mau udah lebaran. Apa iya urusan Tuhan bisa diintervensi itu? Bisa diamandemen. Nah, hal-hal itu yang harus kita pahami. Artinya jadi bahan apa? Pembahasan masalah-masalah, diskusi, debat dan lain sebagainya. Akhirnya juga melupakan unsur rohaniahnya malahan. Rebut balung tanpa isi. Rebutan pepesan kosong itu yang terjadi. Jadi kesadaran itu penting. Jadi makanya hal-hal kayak begini kan bisa dijadikan referensi ya. Bagaimana sih orang-orang dulu ketika melakukan apa spiritual. Kalau memang itu dianggap tidak ada, itu bid'ah. Rasulullah di Gua Hira itu ngapain? Ya kan, Mbah? Di Gua Hira loh, mondar-mandir di Gua Hira itu karena apa? Ingin berhubungan dengan tanpa ada gangguan. Orang-orang dulu tapa, ada meditasi, ada kontemplasi. Kontemplasi itu lebih tinggi dari meditasi. Nah, itu yang semestinya dilakukan di luar pekerjaan-pekerjaan yang ritual. Ya, sisihkan waktu beberapa menit untuk melakukan itu. Harusnya tidak dibatasi ya. Mosok mangawula dibatasi, kawula itu nyambung terus karo Gustine. Yang namanya kawula itu cedak terus karo Gustine, nyambung terus karo Gustine. Jadi sewaktu-waktu Gustine bertitah atau membuat satu ketetapan ya dia selalu dengar, selalu ada dalam bimbingannya, selalu apa kalau salah kan juga ditegur karena dekat.
Sama kayak kita bekerja selalu dekat dengan majikan, dengan mandor, kerjanya apa? Di HP. Karena apa? Dia tahu saya dekat mandor, saya dekat pengawas. Ujian kok ada pengawasnya, ya tenanan ujian. Nah kita ini kan nggak pernah merasa diawasi, itu masalahnya. Karena apa? Ya itu salah satu tanda jauhnya hamba dengan Tuhannya. Mas saudara kita 4 ini itu akan mendampingi kita, membimbing kita, menjaga kita, selama kita juga tetap menjaga hati itu dalam kesucian. Kita dijaga, Mbak, ada pembimbing, dan kita bisa mendengarkan bimbingan itu. Dan kita ini banyak berpaling dari kitab. Yang sering kemarin itu sering dibacakan sama Andri itu di surat Al-Buruj itu hal ataka hadisul junud, ada Mbak, hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil ladina kafaru fi taghdib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Ada surat Al-Buruj itu. Hal ataka hadisul junud, tidakkah telah sampai kisah berita al-junudu tentang pasukan-pasukan penentang. Siapa mereka? Fir'auna wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Fir'aun, zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ditenggelamkan. Ada Korun, ditenggelamkan. Korun itu orang soleh, orang soleh Korun itu. Artinya orang itu masih sepupunya Nabi Musa, tenggelam. Nah, sampai nih ponakane udu apa nih dudu enggak. Banyak kan ngarep. Itu kadang-kadang nggak ngerti yang gini-gini. Fir'aun tenggelam, Raja Bangbu itu hebat. Dan Nabi Musa, Samud, kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ya, habis dibinasakan sama Tuhan. Cerita tentang Samud dan Fir'aun ya, zaman Fir'aun dan zaman Samud, berita yang telah sampai sama kita itu di Quran ada kok. Itu kaumnya Nabi Soleh Samud itu. Ya kalau sekarang ada di wilayah Madain itu kalau dari Arab ngalor berapa kilometer ngalor. Itu ada kota daerah Madainus Saleh. Itu. Nah Samud itu masih ada turunan dengan kaum Ad. Kaum Ad juga dihabiskan, tapi kan ada yang kececer lah, yang masih taat sama Nabi Lut. Sama kaumnya Nabi Nuh juga, yang taat sama Nabi Nuh masih punya keturunan kan gitu. Nah dari kaum Ad itu turun namanya kaum Samud. Dan kaum Ad itu dipimpin oleh Nabi Lut. Tuh. Dulu jauh sama dari Nabi Muhammad mah jauh, Korunnya itu jauh kan. Nabi Lut itu masih dengan Nabi Ibrahim kan. Di tahun itu, kenapa orang-orang itu, orang Samud, orang Ad, kaumnya Fir'aun itu, Fir'aun wa Samud itu, balil ladina kafaru fi takdzib. Mereka itu orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan bahkan orang-orang yang kufur itu fi takdzib, selalu berada dalam kedustaan, bohong, hidup dalam kebohongan, mendustakan. Allah itu didustakan, ditipu. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, dia mendustakan Allah, mendustakan orang yang beriman, menipu Allah. Berani.
Padahal wallahu min waraihim muhit. Allah itu dari belakang meliput dia dari belakangnya. Kita ini ada dalam liputan Allah. Wallahu muhitun. Meliput itu ya apa? Mengepung. Kalau kayak kita dari belakang itu Allah waraihim muhit. Dia itu diliput oleh Allah dalam liputan Tuhan. Masih berani mendustakan Tuhan. Terus apa yang didustakan oleh mereka? Bal huwa Qur'anum Majid. Yang didustakan itu Al-Qur'an. Yang didustakan itu kok ragu? Itu firman Tuhan kok. Di sejak kapan Al-Quran ada? Ada yang bilang sejak zaman Utsman bin Affan. Zaman Nabi Muhammad belum ada. Nah ini kaum Samud, kaum Fir'aun mendustakan Al-Quran. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quranul Majid, Al-Quran yang mulia. Loh kalau memang adanya di mana? Kita tahunya adanya zaman Nabi Muhammad. Al-Quran itu yang nerima Nabi Muhammad. Kan selama ini kita begitu tahunya. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kaum Samud, kaum Fir'aun yang mendustakan Al-Quran? Al-Quranul Majid. Di mana itu yang didustakan Al-Quran itu? Fi lauhin mahfud. Yang ada di Loh Mahfud. Loh itu papan artinya. Papan yang dijaga. Isinya tulisan tanpa huruf, bahasa tanpa kata, pembicaraan tanpa suara. Lah sampean senge berisik. Itu di Loh Mahfud itu. Isinya apa? Catatan-catatan Tuhan tentang rencana kehidupan di alam semesta. Itu sudah ada sebelum semesta ini diciptakan. Catatan-catatan kita ini sudah ada sebelumnya. Itu Al-Quran. Kita berpaling dari itu. Dari Loh Mahfud itu kemudian diturunkan. Caranya bagaimana? Itu fa'inahu nazalahu ala qalbika bi'idznillah. Maka dia Jibril itu menurunkan Al-Quran itu yang di Loh Mahfud itu ke dalam hatimu, bukan di lambemu. Bismillah, dengan izin Allah. Bentuknya apa? Tulisan tanpa tinta. Ada tulisan tanpa tinta. Bahasa tanpa kata, pembicaraan tanpa suara, sama seperti di sana. Adanya di mana? Gumantung tanpa cantolan. Gumantung tanpa cantolan. Kalau kamu ada di dalamnya, karena gumantung tanpa cantolan itu loh, sing gumantung iki ngono. Kenapa? Digawa wong sudah dicuri zaman Edi Sili Tonga. Momo ono maling. Ono kae terus nani. Sing dicolong apa ning? Iki lho sing gemandul iki. Atiku sing digawa ngono kae itu Edi Sili Tonga itu ada. Jadi gumantung tanpa cantolan dalam kolbumu. Itu gumantung tanpa cantolan. Kalau kamu masuk ke dalamnya, ngelihat atas yang tampak bawah, ngelihat bawah yang tampak atas. Kamu kadang-kadang lihat di dunia ini orang kelihatannya baik banget, padahal jerone bos. Kita lihat itu orang mulia, itu orang terhormat, padahal hina dina. Kadang-kadang kita ngeliat pelacur itu orang hina ya. Tapi kalau dilihat dari dalam lubuk hati yang paling dalam,
dia lebih mulia daripada pejabat. Pelacur itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sandang, pangan, papan, ngurusi anak, cukup menjual dirinya sendiri, nggak pernah menjual rakyat, nggak pernah jual ayat, nggak pernah jual Allah barang menunggu. Sementara pejabat-pejabat itu demi kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, papan, dan memanjakan gaya hidup keluarga, betul nggak? Dia jual nama rakyat, jual ayat dipakai kampanye, jual hadis, padahal untuk kebutuhan hawa nafsu. Mana yang lebih mulia? Pelacur tuh yang jual dirinya sendiri, aku jual aku dewe, aku ora ngedol sapa-sapa, ora adol rakyat, ora adol apa. Iki adol rakyat, adol ayat, adol hadis, adol sapa dipakai kampanye. Pelacur nggak nganggo kampanye, cukup dandan yang necis seksi ngono ae arep dol awak ayo. Tuh, hati itu begitu. Kenapa? Di luar diri ini tidak ada kebenaran. Yang ada kebohongan yang dibungkus dengan baju kebenaran. Fakta. Loh, di Qur'annya ada kok. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tak lain datang buan kehidupan dunia ini kesenangan kelihatannya, tapi menipu. Yang kamu lihat baik itu sebetulnya buruk. Yang kamu anggap buruk, kamu hina, ternyata di sisi Allah dia lebih baik. Kenapa kita selalu larut? Kita nggak pernah mau moco Al-Quranul Majid, bersumber dari Filauhim Mahfuz. Itu di sini dibaca. Kemudian dengan lahirnya para rasul itu diajarkan kepada umat sampai pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu itu juga tidak dibukukan, zaman Nabi nggak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga nggak mau membukukan karena Nabi Muhammad nggak pernah melakukan dan nggak pernah memerintahkan. Sayyidina Umar bin Khattab juga tidak mau melakukan. Alasannya sama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Utsman bin Affan baru wahyu dibukukan yang kemudian disebut Al-Quranul Karim. Bacaan yang dimuliakan. Kalau Al-Quranul Majid memang bacaan yang mulia. Jadi ada Lauh Mahfuz, ada Al-Quranul Majid, ada Al-Quranul Karim. Ini harus ada benang yang nyambung, harus sama. Sampai Al-Quran yang berbahasa Arab itu sampai hafal-hafalkan zaman ini, tapi Al-Quranul Majid yang gumantung tanpa cantolan, tulisan tanpa huruf, bahasa tanpa kata, pembicaraan tanpa suara, malah berpaling. Padha napa mboten karo Firaun? Padha napa mboten kali kaum Samud, kaum Ad. Makanya banyak bencana karena orang-orang itu kena bencana besar-besaran. Alasannya apa? Ya, balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu fi waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Umumnya berpaling apa memperhatikan. Itu wes jangan salahkan bunda mengandung. Tak salah bunda mengandung, kita sendiri yang kurang perhatian terhadap diri sendiri, bahkan nggak kenal saudaranya sendiri. Makanya ada perkataan kadang-kadang itu malah wong liya dadi dulur, sing dulur malah dadi musuh. Menurut kowe berpaling. Kuwi musuhan karo dulure dhewe, akhirnya awake dhewe uripe rekoso. Nah, ada yang ditanyakan? Dalam hati cekap. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian.
memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasyada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ayo dilanjutin kopiku siap.